يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. وقال أيضا: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga di subuh ke-12 daripada bulan Ramadan ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah turunnya keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, beserta keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Asrarus Salah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afid Al-Banjari. Nafa'allahu bihi wa ulumihi fid darin amin. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid darin amin. Dan adapun pakaian, maka kesempurnaannya dengan 3 perkara. Pertamanya bahwa adalah asalnya itu daripada yang halal, dan keduanya bahwa adalah ia suci daripada najis, dan ketiga bahwa adalah ia muwafaqat bagi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan ada memakainya pakaian itu atas jalan kemegahan dan takabur. Jadi kesempurnaan salat yang berikutnya adalah masalah pakaian. Pakaian pula sesuatu yang kita pakai di dalam ibadah, khususnya ibadah salat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'malun alim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para utusanku, wahai para rasul, makanlah kalian itu dari sesuatu yang halal, yang baik, dan beramallah kalian itu akan amal saleh. Dan sesungguhnya kata Allah, aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: "Talabul halali wajibun ala kulli muslimin." Mencari sesuatu yang halal itu, kata Rasulullah, wajib atas sekalian orang muslim. Jadi yang wajib. Maka pakaian yang kita pakai, yang kita gunakan untuk sholat, yang kita gunakan untuk ibadah, itu wajib dari sesuatu yang halal.
Bukan hanya yang kita pakai, yang kita makan pun wajib dari sesuatu yang halal. Kenapa ujar ulama? Allah itu kadang menerima ibadah seseorang itu kalau ada sesuatu yang haram di dalamnya. Ini bahaya. Bahaya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istara soban bi asrati dirham wa fihi dirhamun min haramin lam yaqbalillahu lahu salatan ada alaihi." Barang siapa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membeli ia akan pakaian dan dari beberapa dirham, anggap aja pakaian itu mahal, 100.000 dan di dalam dirham itu ujar Rasulullah terdapat 1 dirham yang haram. Beberapa dirham, banyak di sini dicontohkan 10 dirham. Biasrati dalam iman. Dirham ini kalau ada hilap di bawah dinar. Kalau ada hilap, misalnya dinar itu dari emas, kalau dirham ini dari perak. Kalau ada terbalik lah, ya salah pada hilun. Terbalik lah. Ini bila terbalik yang baliknya. Bagi bila yang terbalik kan dirham dari emas, dinar dari perak. Ya lah. Kalau dirham berarti 1 dirham itu jaga kurang lebih 4 gram emas. Jadi 1 dirham itu kurang lebih 4 gram emas. Berarti dicontohkan oleh Nabi sini 10 dirham harga pakaiannya, berarti 4 gram emas kali 10, 40 gram kali 1 juta. Wah ini berarti 50 juta pakaiannya ya lah. Mulai kepala sampai betis. Nah itu ya, pakaian itu dari kepala sampai yang kita pakai. Kopiahnya, bajunya, baju luar, baju dalam, salawar luar, salawar dalam. Nah, apa? Pokoknya semuanya itu pakaian. Berarti larak berada 10 dirham pakaian. Enggak. 50 juta dia uang. Ada banyak keluar rumah berjalannya lah, kalau bila hilang. Dan terdapat ujar Rasulullah 1 dirham yang haram, maka Allah akan menerima baginya itu akan sholatnya selama ia memakai pakaian tersebut. Nah, 1 aja. Padahal banyak nang halal nih. Anggap kita tadi beli baju nukar pakaian harga 100.000, kemudian 10.000 atau 1.000 rupiah kita campur dengan sesuatu nang kada halal, maka nang banyak tadi menjadi dihukum akan haram. Ya kayak ibarat pepatah tuh rusak susu, susu sebelahnya gara-gara nilai setitik. Karena kalau diminum lagi susu tadi gara-gara nih. Jadi pakaian yang tercampur dengan sesuatu yang haram tadi, walaupun banyak yang halal, maka dihukum jadi haram. Makanya biar Nabi kita talabul halali ala muslimin wajib mencari yang halal. Wajib mencari yang halal. Karena tujuannya untuk ibadah. Apalagi semua dari yang haram pun begini. Nang tercampur aja sudah ibadah kada kita. Apalagi kalau kesemuaannya itu adalah dari yang haram. Waliyadzubillah.
Sudah jelas kada diterima oleh Allah. Karena Allah itu innallaha thayyibun yuhibbul thayyibat. Tuhan itu katanya apa? Tuhan itu baik dan katanya baik-baik. Kada diterima oleh Tuhan. Makanya di dalam satu riwayat dikisahkan ada sekelompok orang datang kepada Ibrahim bin Adham mengadukan hal ehwalnya tentang doa mereka yang mereka rasa kada dikabulkan oleh Tuhan. Sudah lawas berdoa, kada pernah dikabulkan. Datanglah Ibrahim bin Adham bertakul, wahai Syekh, ketahuannya kami ini sudah berdoa sekian tahun, awasnya sudah. Tetapi doa kami itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Padahal ujian mereka Tuhan berfirman, apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan permintaan kalian. Lantas ujar buahnya tadi berkata Ibrahim bin Adham, apakah Tuhan itu mendustai kami? Bahasanya, karena mungkin sakit rasa sudah putus asanya berdoa kada pernah kabul. Apakah ayat ini salah? Padahal Tuhan sudah berjanji bila ia berdoa pasti dikabulkan. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, ujar Ibrahim bin Adham, ayat tersebut bujur. Ada salah? Cuman nang salah ujar Ibrahim kita nang berdoa nang salah. Kita nang berdoanya nang salah. Kemudian ujar Ibrahim bin Adham mengatakan di antaranya ujar sidin yang menyebabkan doa kita itu kada diterima oleh Tuhan adalah ta'amuhu haramun, ujar sidin. Nang inya makan tercampur dari yang haram. Wa malbusu haramun, dan ia pakai tercampur haram juga. Wa maskanu haramun, dan tempat tinggalnya pun tercampur dari sesuatu yang haram. Jadi berdoa, doa itu kan ibadah. Doa itu ibadah. Ketika kita berdoa, makanan kita tercampur yang haram, pakaian kita tercampur yang haram, bahkan tempat tinggal yang kita diami itu tercampur sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang haram tadi, maka doa kita tadi kadang diterima oleh Allah. Itu ujar dan penyebabnya. Barangkali ada nih, barangkali makanan buat ikan yang haram, atau dari yang ikan pakai tercampur yang haram, atau jual rumah yang ikan tinggali terbuat dari yang haram. Pakunya asal ukar pakunya, ukar paku sekilo udah ditimbang oleh orang sekilo, membuat pulang sebilah malah bihi, pada sebilah aja malah bihi. Pastilah membuat lain nang menjual membuat akan ya Bapak. Kita bepadah kada tagugur di bawah pakunya, dikira ampun kita, padahal lain nang tagugur tadi, padahal cuma paku sebilah aja. Manukar sekilo, paku sebilah, nah sekilonya halal. Paku sebilahnya nang kada jelas nih, ampun kita karena gugur atau ampun nang penjual. Lalu dibuat dimasukkan ke dalam wadah kita. Maka nang sebilah tadi itu menjadikan nang sekilo tadi menjadi haram. Ini bahayanya. Makanya nang profesi jadi tukang hati-hati juga mengantongi paku. Hati-hati ya mengantongi paku, menghadap kepada aja lagi paku di kantong mintanya lah kayak aja. Jangan selalu bulik-bulik kan. Ini dipakuakan kapal latar, dipakuakan ke tawing, ya jadi hati-hati.
Namun nyebabadah kada apa labihannya aku pintalah nah, yang punya halal sudah walaupun 1 kilo lebihannya lebihannya 1 kilo tapi akunnya memberiakan kada apa-apa ada masalah ya, ada masalah nah, jadi hati-hati. Nah, dari sini barangkali nih ada nih dari 3 hal nih bisa pakai makanan, pakaian ataupun tempat di mana kita beribadah akan dapat sesuatu yang maka itu menyebabkan ibadah kita kadang diterima oleh Allah. Doa-doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus hati-hati jujur kita masalah halal dan haram. Karena Nabi sudah mengatakan innal halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu sudah jelas saja Nabi dan yang haram pun sudah jelas juga. Sudah dikatakan oleh Rasulullah itu. Jadi kembalikan ke pakaian tadi ya. Jadi supaya sempurna sholat kita maka pakaian kita pun harus wajib asalnya itu daripada harta yang halal tadi keseluruhannya dan yang halalnya ini dimulai dari usaha kita. Karena kan kita menukar pakaian dari hasil usaha macam-macam. Jangan sampai tadi ibadah kita menjadi sia-sia hanya karena sesuatu yang haram. Kada haram kali ya kada tahu kada haram berarti subhan. Yang subhan ini mendekati yang haram maksudnya. Subhan itu mendekati haram maksudnya. Nang ragu-ragu tadi halalkah kadakah itu subhan maksudnya. Bila sesuatu yang meragukan akan kehalalannya itu maka dihukumkan subhan. Jadi baik ditinggal. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yaqbalullahu ta'ala salatan imri'in wa fi jawfihi luqmatu haramin. Dan berkata Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ujar sini Allah kadang menerima akan salat seseorang itu wa fi jawfihi luqmati haramin apabila di dalam tenggorokannya itu ada setanggup atau sesuapan dari sesuatu yang haram ya. Makanannya tadi pada Tuhan terima juga ibadahnya ya. Gara-gara makanan ya nama apa umuran beribadah ya sembahyang puasa cuman karena dari yang haram dari terbuat maka kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan bro. Jadi kita semalam di ruang gunting lah. Nah jadi soal ini kamu jadi mulai bagus tamer apa nggak bagus hilang. Jadi jalan sebelah sini. Nah itu di antara dua ini apa boleh jaga sebenarnya atau tidak atau itu bila jaga atau ada tertera di dalam kita. Ya Beb, Semir Beb. Yang besemir ya aja, hukum semir, ya Beb. Ya Beb, hukum semir ya Beb. Iyalah. Hukum bersemir lah. Yang pertama semir itu yang pernah baca di dalam
kitab hadis dengan itu masalah semir orang tua yang sudah beruban, nang rambutnya putih, maka itu kalau kata hilang kada boleh disemir. Itu Bib, nang rambut beruban Bib, hendak dihirangi ulang. Nang sudah putih uban hendak dihirangi. Itu kalau masalahnya. Tinggal masalahnya ini dilihat bahan semirnya terbuat dari apa. Ya, ini kalau bahannya itu kada luntur karena banyu, itu yang melanggar daripada wudu berarti Jadi bahan semirnya ini dulu apa dulu? Bahannya dulu ya, pacar. Kalau pacar itu sudah maklum ulama mengatakan itu kada haram pacar daun atau namanya disebut pacar muslim itu ya Allah. Nah itu kita diamalkan ke kuku itu kada menutup apa namanya anggota wudhu kita artinya rasa hilang. Nah jadi bahannya dulu bahan yang disemirkan ini kayak apa bahannya? Nah ini kita ulun cari akan ulang. Cuman ya kita harus tahu sumber menghalalkan mengharamkan ini bahannya dari apa dulu? Bahan semirnya nih. Nah, kalau bahan semirnya itu dari sebangsa kayak cat, kalau apa termasuk cat awet tuh nah. Sejenis awet kalau disemirnya tahan 6 tahun misalnya. Tahannya. Jadi sumber hukumnya itu dari bahannya. Kalau kita bersemir hukumnya haram. Sebab tadi bersemirnya pakai daun pacar tadi. Memirik daun pacar, kan rambut apa aja bro? Karena daun pacar kok boleh. Jadi kita cari bahannya dulu apa bahannya terbuat dari apa. Kalau memang bahan semir rambut tadi itu mengandung sesuatu yang tenaga air resap ke dalam anggota wudhu, maka wudhunya menjadi haram. Nah, tapi kalau yang merubah apa ngarannya, merubah kodrat Tuhan tadi kayak yang sudah beruban diberikan kehiram. Nah itu namanya ada boleh. Warna. Nah kalau warna jangan dipikir kan supaya hilang warna karena beda ada yang pewarna loh semir tadi beda karena tadi kembali ke bahannya. Kalau pewarna itu kan nih apa satu mat saja hilang ada yang awet benar. Jadi kembali ke bahan yang digunakan. Ada kan semir yang permanen ya Allah tahan setahun 2 tahun. Iya. Atau iklan aja tuh supaya biar semir. Jadi mungkin dari bahannya kalau yang bahannya sesuatu yang membolehkan maka mungkin hukumnya jadi boleh karena merusak daripada anggota wudhu tadi. Kon. Iya tadi tergantung dari bahan yang digunakannya. Bahan yang dipakai itu apa ya? Apakah tercampur sesuatu misalnya kayak cat awet ya? Nah itu. Jadi dari bahannya itu bisa dimakan. Arah putih ya kawan apa juga. Nah ini arah aja rambut putih yang penting bebas ya.
Nyenang bagusnya putih sabukuan bagus, nyenang putih sapari. Nah kalau bahannya tadi nang pewarna tadi gak senang mahirangnya tadi, artinya pewarna itu satu umat aja luntur. Karena kita bawa mandi pun umpatnya di tangan nih warnanya, berarti bahan itu loh luntur. Sekalipun kada langsung hilang, tapi lunturnya berarti bahan tuh kada awet. Nah itu kada menegah daripada wudhu berarti. Namun kita bawa mandi kada ada luntur-luntur, nah itu bahannya itu nang dicari kan. Belau kan. Jadi itu sesuatu yang termasuk masalah modern, termasuk masalah yang sulit ya. Jadi kembali ke bahan tadi. Bahannya ini terbuat apa? Kakan-kakan aja di sebelahan. Kakan-kakan yang bagus, pokoknya tuh di enam putih, dia anunya lawan tek-ek. Nah, kalau tek-ek tuh cat sudah jelas itu. Tek-ek tuh cat. Nah, itu jelas menagah wudhu. Anak model kayak orang pedikur apa? Jadi dia anunya di koko putih itu bagus. Nah, itu menagah wudhu karena bahannya dari cat. Kena udah takut lah, udah. Jujur juga kalau anak besemir kan. Kalau pewarna kayak janggut, ngomongin janggut tuh udah ada pewarnanya ya, khusus, nah itu boleh khusus. Pewarna tadi lain, sejenis semir nang cat tadi lain. Jadi kita punya kada tahu masih apa ngarannya halal haramnya baik kada usah digawi. Ya kan? Baik kada usah dulu. Nah, jangan digawi ini halalkah haramkah? Nah, kada usah. Mun bagus suaranya bagus lawan halal lawan haram boleh. Nah, bagus tapi haram. Nah, baik juga. Karena itu kata bawa ibadah ya, terbawa kita dalam ibadah. Kada mungkin kepala kita ditinggal datang sembahyang, mesemir ya Allah ditinggal kepalanya, atau rambutnya diandak dulu kalau anak sembahyang, tetap di lawan. Dikatakan di dalam kitab Taurat, ada Tuhan berfirman di dalam kitab Taurat, "Malam yubali min aina mat'amahu lam yubali min ayyi abwabin nari adkhalahu." Barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak peduli ia dari mana ia mendapatkan akan makanan, sesuatu yang ia makan ataupun yang ia pakai. Lam yubalillah min ayyi abwabin nar, maka Allah pun kada peduli dari pintu mana aja ia masuk ke dalam neraka. Artinya namun kita tadi ragu, jangan kita gawi dulu. Kada tahu kehalalan keharamannya kada usah. Baik kita berhati-hati. Berhati-hati ya. Jangan memikirkan gaya, jangan memikirkan bagus. Marah tadi rambut putih tapi apa? Tapi banyak duit dia mau santri alam. Ada bapak rambut putih. Nah itu kesempurnaan daripada kesempurnaan pakaian. Yang pertama adalah asalnya daripada yang halal. Mudah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
daripada sesuatu yang haram, daripada sesuatu yang meragukan, sehingga dua hal tersebut yang bisa mencegah daripada diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita belajar, sehingga kita mohon maaf minta Allah, dan mudah-mudahan akan berkat berkumpul Allah mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kita serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan segala hajat dan segala urusan dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, dan dimatikan kita kerja dalam keadaan baik dan hati husnul khatimah. Ala hadin ya al-Fatihah. Amin.